Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gembala Online pada pagi hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Markus, pasal 14 ayat ke-32 sampai dengan 42, dengan judul perikop di Taman Getsemani. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, mereka merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji nama Tuhan. Pagi hari ini dalam renungan kita yang diambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai 42, pasti bagi setiap kita yang membaca bacaan ini sudah tidak asing lagi mendengar ceritanya. Ketika saya merenungkan bacaan pagi hari ini, saya berpikir bahwa Tuhan ingin katakan sesuatu, Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita, anak-anaknya, lewat pembacaan ini, bahwa Tuhan ingin supaya kita memiliki sikap iman, yaitu berjaga-jaga. Banyak sekali pemberitaan tentang hal-hal yang kacau di luar sana, terutama banyak sekali berita-berita tentang tindak kejahatan yang akhir-akhir ini muncul. Mulai dari pembunuhan, mulai dari pemerkosaan, KDRT, penganiayaan, dan yang lain-lain. Seharusnya manusia berjaga-jaga untuk tidak melakukan kejahatan itu. Bahkan dengan alasan apapun, seharusnya manusia berjaga-jaga untuk tidak berbuat kejahatan, demi memuaskan apa yang menjadi keinginannya. Contohnya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Terus melakukan tindak kejahatan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, mencuri barang milik orang lain, dan masih banyak yang lain. Firman Tuhan kali ini merupakan sebuah nasihat, dan saya yakin bukan hanya nasihat yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi
juga nasihat atau peringatan kepada setiap kita. Jika kita melihat dari cerita di Alkitab ini, Tuhan menasihatkan kepada setiap murid bahwa di tengah situasi Tuhan Yesus yang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan dan kematiannya, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga selama ia berdoa. Artinya apa? Berjaga-jaga merupakan salah satu sikap iman yang benar yang harus kita miliki dalam kita menantikan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan ingin kita semua anak-anaknya pelajari. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi untuk setiap kita yang mendengarkan Gemar Online pada pagi hari ini. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak-anak Tuhan, seringkali kita berada pada suasana hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kesedihan, kekhawatiran, atau apapun itu, sehingga kita tidak mendapatkan ketenangan dan sukacita di dalam hidup kita. Dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, seringkali kita tidak bisa tenang, tidak bisa sukacita. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjaga-jaga, bukan malah hidup di dalam ketakutan. Perlu digarisbawahi bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk berjaga-jaga, bukan hidup di dalam ketakutan. Nah, hidup di dunia ini ada begitu banyak cobaan dan godaan. Hal itu yang tidak bisa kita hindari. Hal itu yang nggak bisa kita anggap hal yang remeh. Karena di dunia ini banyak sekali godaan dan cobaan, kita harus belajar untuk berjaga-jaga dan berserah kepada Tuhan. Karena dengan kita berjaga-jaga, hidup kita pasti akan dalam penyertaan Tuhan. Terus berjaga-jaga dalam kita menjalani hari-hari, baik lewat doa maupun lewat kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca, yang bisa kita dengarkan dimanapun itu. Lewat sosial media kita, lewat apapun itu, kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Percayalah teman-teman, percayalah bahwa ketika kita menjaga hidup kita betul-betul dan kita berdoa berserah sama Tuhan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan sediakan jalan keluarnya. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Dia akan selalu menyertai. Puji nama Tuhan. Semoga renungan Gemar Online pada pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini, untuk penyertaan Tuhan selama kami beristirahat malam sampai akhirnya kami bangun pagi hari ini. Terima kasih juga buat berkat firman-Mu, renungan lewat mimbar Gemar Online pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus tetap bekerja, selalu bekerja untuk memetraikan isi hati Tuhan ini dalam hidup kami dan menjadikannya rema bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sebentar lagi akan beraktivitas, mulai dari pagi sampai malam nanti kami kembali beristirahat. Jagai kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.